Halo anak-anakku kelas 72, 73, 74, 75, dan juga 76. Melalui video ini, Bapak ingin memberikan penjelasan atau pembahasan mengenai soal-soal penilaian harian 1 yang telah kalian jawab pada Rabu lalu. Mari kita mulai dari soal yang pertama. Urutan bilangan 4, 2, 8, 7, dan 0. Dari yang terkecil adalah, ingat, kalau ada bilangan positif dan negatif, itu yang lebih besar adalah yang positif. Misal, min 1 dengan 1. Yang lebih besar adalah, nilainya adalah yang positif, 1. Jadi, min 1 itu kurang dari 1. Namun, jika ada bilangan negatif 1 dengan bilangan 0. Yang lebih kecil itu tetap bilangan negatif. Jadi min 1 itu kurang dari 0. Jika 0 dibandingkan dengan bilangan positif, 0 itu kurang dari 1. Sehingga kita akan mengurutkan bilangan 4, min 2, 8, min 7, dan 0. Nah, pertama kita lihat mana yang lebih kecil. Ingat, min 7 dengan min 2. Ini sama-sama negatif. Yang lebih kecil itu yang minnya lebih besar, ya adalah min 7. Sehingga min 7 kurang dari min 2. Karena min 7 letaknya lebih kiri dari min 2. Sehingga yang paling kecil itu adalah pertama min 7, lalu min 2, lalu 0, selanjutnya adalah 4, dan yang terakhir yang paling besar itu 8. Jadi jawabannya adalah min 7, min 2, 0, 4, dan 8. Itu pilihan yang pertama. Selanjutnya soal yang kedua. Perhatikan pernyataan bilangan bulat berikut. Yang pertama, min 4 lebih besar dari min 4 lebih dari min 3. Ini min 4 lebih dari min 3. Ingat, letaknya min 4 itu kalau di garis bilangan 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Yang sebelah kiri atau yang paling kiri itu min 4, sedangkan yang lebih kanan itu min 3. Sehingga min 4 itu seharusnya kurang dari min 3. Jadi pernyataan yang pertama ini salah. Yang kedua, min 6 kurang dari min 1. Setelah min 4, min 5, min 6. Min 6 kurang dari min 1. Ini pernyataan yang benar, karena min 6 letaknya lebih kiri dibandingkan min 1. Ini benar. Selanjutnya pernyataan 3. 3 kurang dari 0. 3 kurang dari 0. Ini kita langsung tahu adalah pernyataan yang salah. 3 itu seharusnya lebih dari 0. Ini salah. Pernyataan yang keempat. 5 lebih besar atau lebih dari min 5. Positif pasti selalu lebih dari bilangan negatif. Ini pernyataan benar. Jadi pernyataan yang benar adalah nomor 2 dan 4. Selanjutnya nomor yang ketiga. Perhatikan operasi hitung bilangan bulat berikut. Yang pertama, 50 ditambah min 25 ditambah 10. Yang kedua, 25 tambah 15 plus min 10. Yang ketiga, min 10 dikurang 25 ditambah 20.
Yang keempat 15 dikurang min 30 ditambah 20. Pertanyaannya, operasi hitung di atas yang mempunyai hasil 35 adalah. Kita coba hitung satu persatu. 50 ditambah min 25. Berarti 50 sama saja dikurang 25. Jadi sisa 25. Lalu ditambah dengan 30. Jadi hasilnya sama dengan 35. Pernyataan yang pertama ini benar. 25 ditambah 15 itu 35. Lalu ditambah min 10 sama saja dikurang 10 sama dengan 25. Berarti yang kedua itu salah karena hasilnya bukan 35. Yang ketiga, min 10 dikurang 25 ditambah 20 sama dengan min 10 dikurang 25. Berarti anggap saja hutang 10. Kemudian hutang lagi 25. Jadi hutangnya bertambah jadi min 35. Jadi min 35 ditambah 20 itu sama dengan min 35 ditambah 20 itu min 15. Hutang 35 dibayar 20. Jadi sisanya tetap minus 15. Ini hasilnya bukan 35. Jadi salah. Pernyataan keempat. Min 15 dikurang min 30 ditambah 20 sama dengan min 15, tetap kita tulis min 15, min kurang temu min berarti jadi plus. Ingat, ini plus 30 lalu ditambah 20. Min 15 plus 30 berarti sama dengan plus 15, sisa 15 positif ditambah 20. Hasilnya adalah 35. Hasilnya adalah 35. Jadi pernyataannya benar. Sehingga pernyataan yang hasilnya 35 itu yang pertama dan yang keempat. Ini. Selanjutnya soal yang keempat. Min 20 ditambah 8 lalu dikalikan 5 dikurang 15 dibagi min 3. Ini adalah operasi campuran pada bilangan bulat. Mengapa campuran? Karena ada penjumlahan, perkalian, dan juga pembagian. Kita tulis dahulu. Min 20 plus 8 kali 5 dikurang 15 dibagi min 3 sama dengan. Ingat, jika ada operasi campuran, di dalamnya terdapat penjumlahan, perkalian, pembagian, yang kita dahulukan itu yang perkalian dan juga yang pembagian. Berarti kita lihat, yang perkalian itu 8 dikali 5 itu hasilnya 40. Selanjutnya itu ini dibacanya bukan 15 tapi min 15 dibagi dengan min 3. Hasilnya adalah min dibagi dengan min. Berarti hasilnya tetap hasilnya adalah positif. Min 15 dibagi min 3 hasilnya positif 5. Min 15 dibagi min 3 itu hasilnya adalah 5. Karena 5 dikali min 3 dikali 5 itu sama dengan min 15. Minus dikali positif hasilnya minus. Jadi ini hasilnya 5 positif. Ini positif
40. Sehingga kita selesaikan dari min 20 ditambah 40 ditambah 5. Min 20 ditambah 40 itu hasilnya positif 20 ditambah 5, sehingga hasilnya 25. Jawabannya adalah 25. Selanjutnya soal yang kelima. Hasil dari min 40 ditambah 15 dikurang 80 dibagi 5. Kita tulis dahulu. Min 40 ditambah 15 dikurang 80 dibagi 5. Itu sama dengan berapa? Ingat, jika ada operasi campuran, jumlahan, dan juga pembagian, yang kita utamakan itu pembagian dahulu. Yang dibagi itu adalah min 80. Ingat, ini bukan 80, tapi min 80 dibagi 5. Min 80 dibagi 5. Negatif dibagi positif. Hasilnya pasti tetap negatif. 80 dibagi 5 adalah 16. Karena 16 dikali 5 itu hasilnya adalah min 80. Lalu kita selesaikan dengan yang penjumlahan. Min 40 ditambah 15. Min 40 ditambah 15. Itu minnya lebih besar, berarti tetap negatif. 40 dikurang 15, 35. Berarti tetap negatif min 35. Sehingga min 35, bukan 35, tapi 25. Min 25 dikurang min 16. Min kurang min, tetap negatif. Min 25 dikurang 16. Jadi ini dijumlahkan. 25 tambah 16 itu 41. Tetap min 41. Tetap negatif 41. Hasilnya adalah min 41. Selanjutnya soal yang ke-6. Sebuah pesawat terbang berada pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Sebuah kapal selam berada 150 meter di bawah permukaan laut. Jika permukaan air laut dianggap 0 meter, pernyataan yang benar adalah kalau air laut itu 0 meter, berarti sini adalah 0 meter. Berarti kalau di atas itu kapal terbangnya tadi di atas 100 meter. Kalau ke atas berarti positif. Kalau di bawah air laut tadi ada 150 meter. Berarti kalau di bawah itu negatif 150. Pernyataan yang benar berarti pesawat berada pada ketinggian min 100 meter. Kalau tadi diketahui di atas berarti kalau pesawat itu positif plus 100 meter. Berarti pernyataan yang pertama salah. Pernyataan kedua, kapal selam berada pada ketinggian 150 meter. Kapal selam tadi berada di bawah. Itu berarti negatif atau min 150. Berarti ini bukan negatif, salah. Pernyataan ketiga, pesawat berada pada ketinggian 100 meter. 100 meter berarti positif. Ini tadi positif, berarti yang pernyataan ketiga benar. Pernyataan keempat, kapal selam berada pada ketinggian min 100. Tadi kalau kapal selam itu min 150, berarti ini salah.
Jadi pernyataan yang benar itu pernyataan yang ketiga. Selanjutnya soal yang ketujuh. Suhu di dalam kulkas minus 10 derajat Celcius, sedangkan suhu di ruangan 28 derajat Celcius. Perbedaan suhu kedua tempat tersebut adalah, kalau perbedaan berarti kita harus cari selisih. Selisih itu yang terbesar dikurang yang terkecil. Min 10 dengan 28. Yang terbesar itu adalah 28 yang positif. Sehingga kalau selisihnya 28 dikurang min 10 sama dengan 28, ini min ketemu min, jadi plus, jadi 28 plus 10 itu 38. Jadi perbedaan suhu tersebut, suhu kedua tempat tersebut itu adalah 38 derajat Celcius atau selisihnya. Untuk lebih jelasnya, kita bisa tulis dalam bentuk garis bilangan. 28 itu letaknya positif di sebelah kanan. Anggap sini 28. Tengah-tengah ini 0. Berarti di sini min 10. Berarti yang ditanya selisih, berarti itu jarak dari ini 10 ke 28. Kalau jaraknya berarti min 10 ke 0 saja, jaraknya itu 10. Dari 0 ke 28 itu ada 28. Berarti perbedaan suhunya itu 10 ditambah 28 atau hasilnya 38. Itu untuk lebih jelasnya jika kita menggambarkan dalam bentuk garis bilangan. Soal yang ke-8. Dari perakiraan cuaca kota-kota besar di dunia, terdapat suhu terendah dan tertinggi adalah sebagai berikut. Moskow terendah min 5 derajat Celcius dan ini tertingginya 18 derajat Celcius. Meksiko terendah 17, tertinggi 34. Paris terendah min 3 derajat dan tertinggi 17. Tokyo min 2 dan 25 derajat tertinggi. Perubahan suhu terbesar terjadi di kota. Berarti kalau perubahan kita harus cari selisih dari yang terendah ke yang tertinggi. Berarti kita tulis dahulu Moskow. Moskow itu terendahnya min 5 derajat, tertingginya 18 derajat Celcius. Berarti selisihnya yang besar dikurang yang kecil, atau yang nilainya lebih tinggi dikurang yang lebih kecil. Berarti 18 dikurang min 5 sama dengan 23. Ini sama saja, min ketemu min di plus. Berarti 18 plus 5, 23. Kita lihat Meksiko. 17 terendahnya, yang tertingginya 34. Berarti yang besar 34 dikurang 17 sama dengan 17. Perubahannya 17 derajat Celcius. Paris itu terendahnya min 3 derajat Celcius, tertingginya 17 derajat Celcius. Berarti selisihnya 17 dikurang min 3 sama dengan ini, jadi plus, berarti 17 plus 3 itu 20 derajat Celcius.
perubahannya. Selanjutnya yang terakhir Tokyo. Tokyo itu terendah min 2 derajat, tertinggi 25 derajat Celcius, sehingga selisihnya 25 dikurang min 2 sama dengan min, ketemu min jadi plus 25 plus 2 itu 27 derajat Celcius. Sehingga kesimpulannya perubahan suhu terbesar terjadi di kota yang paling besar, Moskow 23, Meksiko 17, Paris 20, Tokyo 27. Jadi jawaban yang benar adalah Tokyo. Soal yang ke-9. Jika A sama dengan jika A sama dengan min 3, B sama dengan 5, C sama dengan 4, dan D sama dengan min 2. Nilai dari AB dikurang CD ditambah ABC. Berarti kita bisa tulis atau cari dahulu AB. AB itu sama saja dengan A dikali B. Sama dengan A min 3 dikali B 5 sama dengan min 15. Min dikali plus, tetap min 15. Kita cari CD itu sama dengan C itu 4 dikali D nya itu min 2 sama dengan 4 dikali min 2 itu min 8. Selanjutnya kita cari ABC. ABC berarti A nya min 3, B nya 5 dikali 5, C nya itu 4 dikali 4. Min 3 dikali 5 min 15. Min 15 dikali 4 itu min 60. Jadi ABC itu min 60. Sehingga kalau kita cari AB dikurang CD ditambah ABC sama dengan AB itu min 15, CD itu min 8 kurang min 8 ditambah ABC ditambah ABC itu min 60. Saya tulis min 60. Sehingga kita bisa kerjakan min ini jadi plus, berarti min 15 plus 8 ini plus min, berarti tetap jadi kurang min 60. Min 15 plus 8 kurang, yang minus lebih besar berarti min 7 dikurang 60, sehingga min 7 dikurang 60 itu min 67. Jadi jawabannya adalah min 67. Soal yang ke-10. Dalam ujian matematika, setiap jawaban yang benar diberi skor 3. Jawaban salah diberi skor min 1. Dan jika tidak menjawab atau kosong diberi skor 0. Jika dari 30 soal yang diujikan, Lee Min Ho menjawab 25 soal. Yang 20 soal diantaranya dijawab benar. Skor yang diperoleh Lee Min Ho adalah, berarti diketahui tadi, menjawab 25 dari 30 soal. Berarti kita tulis 30 soal dijawab 25. Sisa dikurang berarti 5 soal itu tidak terjawab.
terjawab atau sama saja kosong. Berarti yang diketahui ada 20 yang benar. Berarti kalau 20 yang benar dari 25 soal, dari 25 soal 20 itu benar. Sehingga kita bisa tahu sisanya 5 soal salah. Sehingga kita hitung berapa nilainya. 20 benar, berarti 20 dikali korek benar itu 3, sama dengan 60. Yang salah itu ada 5 soal. 5 soal kita kalikan dengan skornya min 1. Itu sehingga min 5. Sehingga hasilnya 60 ditambah min 5. Atau sama saja 60 dikurang 5 itu 55. Jadi jawabannya adalah 55 untuk skor Lee Min Ho. Soal yang ke-11. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Ada 1/3, 1/5, 1/4, dan 5/8. 1/3, 1/5, 1/4, dan 5/8. Keempat pecahan tersebut ini penyebutnya berbeda. Untuk mengetahui mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, kita harus samakan semua penyebut dari pecahan tersebut. Bagaimana menyamakan penyebut? Kita cari KPK-nya. KPK dari 3, 5, 4, 8. KPK-nya 4 dan 8 itu KPK-nya bisa 8. 3 dan 5 itu karena tidak ada faktornya kita kalikan. 3 dikali 5 itu 15. Sehingga KPK dari keempatnya itu 15 dikali 8. Itu sama dengan 120. Sehingga penyebutnya kita bisa gunakan itu 120. Nah, kita tulis begini dahulu. 120. Berarti yang pertama 120 dibagi 3. 120 dibagi 3 itu adalah 40. Karena 12 dibagi 3 itu 4, sisa nolnya 40. 40 dikalikan 1, sehingga kita tulis 40 per 120. Selanjutnya 120 dibagi 5. Itu adalah 120 dibagi 5 itu adalah 24. Karena 24 dikalikan 5. Hitung saja. 24 dikali 5 itu 5 kali 4 20, 2, 5 kali 2 10, 10 tambah 2 12, jadi 120. 120 dibagi 5 itu 24. Selanjutnya 120 dibagi 4. 120 dibagi 4. Kita hitung manual. 120 dibagi 4 dibagi 4. 12 bagi 4 itu 3. 3 kali 4 12 kurang sisa 0. Berarti 30. 120 dibagi 8. 120 dibagi 8. Kita hitung. 12 bagi 8 1 kali 4. 1 kali 8 8. Kurangkan 12 kurang 8 4 40.
dibagi 8 itu 15. Berarti 120 dibagi 8 itu 15. 15 kita kalikan dengan pembilangnya. 15 dikali 5 itu 75. Nah, jika sudah seperti berikut, kita baru bisa menentukan mana yang terkecil, mana yang terbesar. Karena penyebutnya sudah sama, 120. Yang terkecil adalah 24 per 120 atau 1 per 5. Jadi kita tulis yang terkecil itu pertama 1 per 5. Yang kedua itu 30 per 120 atau 1 per 4. Selanjutnya yang ketiga itu adalah 40 per 120 atau 1 per 3. Dan yang terbesar itu 75 per 120 atau 5 per 8. Sehingga kita bisa jawabannya adalah yang C atau pilihan yang ketiga. 1 per 5, 1 per 4, 1 per 3, dan 5 per 8. Sebenarnya tanpa menghitung kalian juga bisa tahu dengan mudah. Cukup kalian lihat 1 per 3. 1 kue dibagi 3 orang dengan 1 kue dibagi 5 orang, 1/5. Mana yang lebih besar? Tentunya yang lebih besar itu 1 kue dibagi 3 orang dibandingkan 1 kue dibagi untuk 5 orang. Berarti 1 per 3 dengan 1 per 5 yang lebih kecil itu 1 per 5. Begitu juga 1 kue dibagi 4 nanti 1 per 4. Lalu 1 per 3. 3 pecahan tersebut kita bisa tahu, tinggal melihat pecahan selanjutnya. 5 per 8 ini apakah lebih besar dari 1 per 5 atau lebih kecil? Tinggal tentukan. Ternyata 5 per 8 itu lebih besar dari 5 per 8 kita bandingkan dengan 1 per 3. Iya benar. Jika lebih besar itu berarti letaknya di sebelah kanan, sehingga 5 per 8 lebih besar. Itu tanpa menghitung atau menyamakan penyebutnya. Langsung kita bisa tahu jawabannya. Soal yang ke-12. Hasil dari 2 1 per 2 ditambah 4 2 per 5 adalah 2 1 per 2 ditambah 4 2 per 5 sama dengan, ini penjumlahan pecahan campuran. Nanti ini bisa kita langsung jumlahkan. 2 ditambah 4 itu adalah 6. Lalu kita jumlahkan pecahannya. Setengah ditambah 2 per 5. Ingat, kalau ada pecahan seperti ini, A per B ditambah C per D, itu sama dengan AD ditambah BC per BD. Ini lebih mudah. AD 1 dikali 5 ditambah BC 2 dikali 2 4 per BD, berarti 2 dikali 5 per 10 sama dengan 9 per 10, sehingga hasilnya adalah 6 9 per 10. Jawabannya adalah yang ketiga atau yang C. Kalian juga bisa merubah ini menjadi pecahan biasa dahulu. Kalau kalian mau coba 2 1 per 2 kita rubah jadi 2 1 per 2. Jadi 2 kali 2 4 tambah 1 itu 5, sehingga jadi 5 per 2 ditambah 4 2 per 5. 5 dikali 4 itu 20. 20 tambah 2 22
per 5. Sehingga jika jumlah samakan penyebut 2 dan 5, KPK-nya itu 10, di penyebutnya 10. 10 plus 10. 10 dibagi 2 itu 5, 5 kali 5, 25. 10 bagi 5, 2, 2 dikali 22, 44. Sehingga hasilnya 25 ditambah 44 itu 69 per 10. 69 per 10 sama saja, disederhanakan menjadi pecahan campuran. 69 sebagai 10 berarti 10 dikalikan 6, 60. Berarti 6 sisanya 69 dikurang 60 sisanya 9 per 10. Sama saja. Jika kalian merubahnya menjadi pecahan biasa lalu dijumlah, atau pecahan campuran dijumlah lalu pecahan biasanya dijumlah, sama hasilnya 69 per 10. Selanjutnya soal yang ke-13, hasil dari 5 2/3 dibagi 5 per 6. 5 2/3 dibagi 5 per 6 sama dengan, ingat pembagian pada pecahan, misalnya A per B dibagi C per D, itu sama dengan A per B dikali ini dibalik dikali D per C. Sehingga jika ada pembagian berikut, kita rubah, ini pecahan campuran 5 2/3, kita rubah berarti 5 dikali 3 itu 15, 15 ditambah 2 itu 17, berarti 17 per 3 dibagi 5 per 6, 5 per 6, sehingga 17 per 3 itu dikali 6 per 5. 3 dengan 6 coret, ini jadi 1, 6 bagi 3 itu 2, 2 dikali 17 itu 34 per 5, sehingga 34 per 5 dirubah menjadi pecahan campuran. Kalian yang mendekati 34 itu adalah 6 dikali 5 itu 30, berarti 34 dikurang 30 itu 4, berarti 6 4 per 5. Hasilnya adalah 6 4 per 5. Yang D. Soal yang ke-14. Yuna membeli laptop seharga 5 juta rupiah dengan diskon sebesar 25%. Berapa Yuna harus membayar laptop yang ia beli? 5 juta dan diskon 25%. Berarti kita kalikan saja. Harganya 5 juta. Kita kalikan 25%, itu adalah 25 per 100. Itu sama dengan, ini kita coret nolnya 2. 25 dikali 5 itu 125. Sisa nolnya 1, 2, 3, 4. Karena tadi sudah dicoret 2. Tambahkan nolnya 1, 2, 3, 4. Sehingga diskonnya adalah 1.250.000. Ingat, ini baru diskonnya, bukan harga laptopnya. Berarti kalau harga laptopnya, harga aslinya itu 5 juta dikurang harga diskonnya 1.250.000. Sehingga harga laptop yang ia beli adalah 5 juta dikurang 1.250.000 itu adalah 3.750.000 rupiah. Itu untuk harga
laptop yang mendapat diskon 25%. Ini diskon. Misalnya suatu saat ada soalnya pajak. Tapi kalau pajak itu harga jualnya ditambah pajaknya. Kalau diskon itu dikurang. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah Rp3.750.000. Soal ke-15. Banyak siswa kelas 76 adalah 40 orang. 3/8 bagian senang sepak bola. 3/8 senang sepak bola. Sepak bola. Lalu 1/4 itu senang basket. Lalu sisanya itu senang catur. Banyak siswa yang senang catur adalah, berarti kita bisa tulis itu 3/8 senang sepak bola, 1/4 senang basket. Kita anggap keseluruhan kelas 76 itu merupakan satu bagian. Sehingga satu bagian dikurang yang senang sepak bola itu dikurang 3/8 bagian. Selanjutnya dikurang 1/4 bagian. Sehingga sisanya itu adalah yang senang catur, atau bagian yang senang catur adalah sisanya. Kita operasikan operasi tersebut sehingga kita samakan penyebutnya. Penyebutnya 1. Ini 1 itu bisa kita tulis sama saja. 1 itu sama dengan 1/1. Bisa kita tulis 1/1. 1/1 juga hasilnya adalah 1. Samakan penyebutnya itu 8 dan 4. KPK-nya adalah 8. Hingga 8 dibagi 1 itu 8. 8 dikali 1 itu 8. Dikurang 8 dibagi 8 itu 1. 1 dikali 3 itu 3. 8 dibagi 4 itu 2. 2 dikali 1 min 2. Sehingga sisanya itu yang menyukai, yang senang catur adalah 8 dikurang 3 dikurang 2, atau 8 dikurang 5 itu 3/8. Ini bagian yang menyukai catur. Sehingga kalau ditanya banyak siswa yang senang catur adalah 3/8 dikali jumlah keseluruhan itu 40 orang. Berarti 3/8 dikali 40. Coret 40 dibagi 8 itu 5. Ini jadi 1. Berarti 5 dikali 3 15 dibagi 1 itu 15. Jadi jawabannya adalah 15. Soal yang ke-16. Luas Taman Lee Min Ho 300 meter persegi. 1/3 bagian akan ditanam tulip, 1/4 bagian akan ditanam bunga mawar, 1/5 bagian akan ditanami bunga anjelir, dan sisanya dibuat kolam. Pertanyaannya berapa luas bagian yang dibuat kolam? Berarti kita bisa tulis 1/3, 1/4 tambah 1/4 ditambah 1/5. Ini akan dibuat atau ditanami bunga tulip, mawar, dan anjelir. Kita jumlahkan dahulu. Ini KPK-nya 3, 4, 5. 3 dengan 4, 12. 12 kali 5
itu 60. 60 dibagi 3 itu 20. 20 dikali 1 20. 60 dibagi 4 itu 15. 15 dikali 1 15 plus 15. 60 dibagi 5 itu 12. 12 kali 1 12, jadi plus 12, sehingga totalnya adalah 20 ditambah 15 35. 35 ditambah 12 itu 47 per 60. Sehingga yang ditanami bunga-bunga itu ada 47 per 60 bagian. Sisanya dibuat kolam. Berarti kita anggap bagian dari taman itu adalah satu bagian. Satu bagian. Ingat, hampir mirip dengan soal sebelumnya. Satu bagian. Satu bagian itu adalah 300 meter persegi. Ini adalah tamannya. Berarti kalau 47 per 60 bagian ditanami bunga, berarti sisanya adalah 1 dikurang 47 per 60. 1 itu sama saja 1 per 1. Karena 1 berarti bisa kita tulis 1 per 1 dikurang 47 per 60. Agar lebih mudah, kali silang. 1 kali 60 60. 1 kali 47 min 47 dikurang 1 kali 60. Sisanya adalah 60 dikurang 47 itu 13 per 60. Nah, 13 per 60 itu adalah bagian yang akan dibuat kolam. Yang ditanya itu luasnya, berarti luasnya adalah 13 per 60 dikali luas tamannya itu 300 meter, sehingga hasilnya adalah sama dengan 300 dengan 60 bisa kita coret. 60 dibagi 60 itu 1, 300 dibagi 60 itu 5, sehingga 13 dikali 5 hasilnya adalah 65 meter persegi. 13 dikali 5. Soal yang ke-17. Utut bermain catur setiap 6 hari sekali. Magnus bermain catur setiap 4 hari sekali. Carlsen bermain catur setiap 12 hari sekali. Jika mereka bermain bersama pada hari Sabtu, mereka akan bermain bersama lagi pada hari. Jika ada pertanyaan seperti berikut, berarti kita lihat kata kuncinya. Mereka akan bermain bersama lagi pada hari. Nah, ini berarti kita disuruh mencari KPK dari ketiganya. Yang pertama 6, yang kedua itu 4, yang ketiga 12. Mencari KPK-nya. 6 faktornya 6 2 3 4 2 2 12 2 2 6 2 3. Ingat, KPK itu kita mengalihkan faktor yang pangkatnya tertinggi. 2. Pangkatnya tertinggi itu adalah 2 pangkat. Ini sama dengan 2 pangkat 2. Ini sama dengan 2 kali 3. Ini sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Pangkat tertinggi 2 itu adalah 2 pangkat 2. Sedangkan 3 itu 3 pangkat
Kita kalikan, berarti 2 pangkat 2 dikali 3 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Itu KPK dari 6, 4, dan 12. Berarti mereka akan bermain bersama lagi setelah 12 hari. Itu kalau kita menggunakan pohon faktor, kita dapat KPK-nya. Kalau mau manual, ini kelipatan 6, 6, 12, 4, 8, 8 tambah 4, 12. 12, kalau kita lihat, kelipatannya adalah 12 hari lagi. Sehingga kalau dimulai dari hari Sabtu, 12 hari lagi, Sabtu ke Sabtu depan itu sebanyak 7 hari. Berarti kalau kita tulis Sabtu ke Sabtu depan itu sama dengan 7 hari. Sedangkan kurang 5 hari lagi. 5 hari lagi berarti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga dari Sabtu ke Sabtu depan itu 7 hari. Setelah itu kurang 5 hari lagi ke Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sehingga mereka akan bermain lagi pada hari Kamis. Soal yang ke-18. Hasil dari 3 pangkat 4 dibagi min 3 pangkat 3 dikali min 3 pangkat 2 sama dengan, ini bisa kita tulis sama saja dengan 3 pangkat 4. Berarti 3 dikali 3 kali 3 kali 3 dibagi min 3 kali min 3 kali min 3 dikali min 3 pangkat 2. Min 3 dikali min 3. Min 3 dikali min 3 sama dengan, tapi kita bisa, ada yang bisa dicoret. Min 3 1 3 coret, jadi bisa 3 dikali 3 kali 3 kali 3 per min 3. Ini bisa kita rubah lagi, 3 kali 3 kali 3 kali 3. Di bawahnya min 3 sama saja dengan min 3 dikali min 1 dikali 3. Min 1 dikali 3. Kenapa bisa dirubah jadi min 1 dikali 3? Min 1 dikali 3 itu sama dengan min 3. Jadi bisa kita coret 1 di sini. Nah, sehingga 3 dikali 3 dikali 3 itu 27 dibagi min 1 sama dengan min 27. Hasilnya adalah min 27 yang B. Soal yang ke-19.
dalam 10 permainan yang dilakukan oleh 5 anak. Apabila ia benar, maka skornya 5. Salah, skornya -2, dan tidak menjawab, skornya 0. Berikut adalah hasil yang diperoleh oleh kelima anak tersebut. Andi menjawab 5 benar dan 3 salah. Nisa 4 benar dan 4 salah. Cepi 4 benar dan 1 tidak menjawab. Rani 1 salah dan 2 tidak menjawab. Edwin 2 salah dan 1 tidak menjawab. Dari kelima anak tersebut, tentukan masing-masing skornya. Siapa yang mendapatkan skor paling tinggi? Ini sebenarnya sudah dibahas di tugas yang keempat, yang terakhir di pembahasan 4. Perhitungannya sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, kalian lihat video pembahasan tugas yang 4. Ada itu. Untuk Andi, setelah dihitung, itu hasilnya totalnya itu 19 nilainya. Nisa 12, Cepi 10, Rani 33, dan Edwin itu 31. Jadi dari kelimanya yang paling tinggi adalah Rani, karena dia mendapat nilai 33. Untuk lebih jelasnya, kalian lihat video pembahasan tugas sebelumnya. Soal yang terakhir, soal yang ke-20. Menjelang tahun baru, ada 4 toko menjual jenis barang yang sama. Daftar harga seperti pada tabel. Pertanyaannya, Arman akan membeli 2 buah celana dan 3 buah baju pada toko yang sama. Toko manakah Arman akan mendapat harga yang paling murah? Soal ini juga sudah pernah Bapak bahas di pembahasan tugas 4. Bapak cukup memperlihatkan ulang hasil perhitungannya. Untuk Toko Indah itu 360.000, Toko Jaya 364.000, Toko Budi 362.000, Toko Adi 336.000. Sehingga yang paling murah itu di Toko Indah, atau pilihan yang A, di Toko Indah yang paling murah. Sekian pembahasan Bapak mengenai penilaian harian 1 yang telah kalian kerjakan pada hari Rabu lalu. Semoga kalian lebih mengerti dan lebih memahami mengenai soal-soal pada bilangan bulat di bab yang pertama. Tetap semangat, tetap rajin belajar, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.